Udah, Pak. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Andi Krismantono. Saya lulusan dari Universitas di Jogja, Universitas swasta di Jogja. Saat ini saya masih bekerja di salah satu provider internet, bagian NOC. Yang di situ tugas dan tanggung jawabnya adalah untuk manajemen IP dan operasional di perusahaan. Di beberapa sertifikasi yang sudah pernah saya dapatkan waktu masih kuliah dan juga pada saat kerja, itu ada beberapa sertifikasi di situ. Sebenarnya basic pekerjaan saya sebenarnya lebih ke sisi security dan network. Ya. Ini teman-teman hampir ini bekerjanya di bidang apa saja ini? Buruh, Pak. Buruh. Buruh apa itu? Buruh tani. Oke, saya absen aja satu persatu ya, biar kita lebih mengenal. Mas Aldi bisa dihidupkan. Oke, Mas Aldi. Ya, kerja di mana Mas Aldi? Saya kerja di percetakan, mendangan, melanjutkan usaha ayah saya, mendiang. Oke. Untuk basic komputer? Isi komputer saya Waktu sekolah atau? Saya baru kali ini belajar komputer, Pak. Oke. Iya, lulusan pondok soalnya. Oh, lulusan pondok. Iya. Di mana? Di Bogor. Oh, di Bogor. Iya, Bukit Dago. Kalau tinggalnya di mana sekarang? Saya tinggalnya Tangerang Selatan sekarang. Oh, dekat ya. Iya. Oke. Oke, selanjutnya Wendy. Mas Wendy, silakan diperkenalkan. Mic-nya dihidupkan. Benar, Pak. Jelek, Pak, kameranya nih. Perkenalkan nama saya, halo. Perkenalkan nama saya Wendy Nur Hermansyah. Saya asalnya dari Garut, Pak. Dari Garut. Iya. Sekarang bekerja di mana? Bekerja masih nunggu, Pak. Mau nyari. Si nyari. Ini selanjutnya Mas Tegar, silahkan. Hai Pak, perkenalkan nama saya Tegar Muhammad Rizky, saya berasal dari Bandung, Pak. Bandung. Sekarang domisili di? Iya Pak, di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Kerja di mana? Belum Pak, belum. Belum. Oke. Lanjut. Mas Ya. Wendy. Udah kok barusan. Oh, ini yang pertama tadi ya? Yang kedua ya. Yang kedua. Videonya nggak diaktifkan? Biar tahu. Mana ya? Oh, tadi udah ya, oke, sorry.
Selanjutnya, iPhone ini siapa ya? Bisa dikasih nama yang iPhone. Oh, enggak, no respon. Fadli, Marcel. Oh. Nah ini Mbak Nurul Fauziah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam. saya Nurul Fauziah. Saya berasal dari Cilacap. Saat ini saya bekerja sebagai guru les privat, khususnya di mata pelajaran matematika. Di apa? Dalam Mata pelajaran mata apa tadi? pelajaran matematika. Oh, matematika. Ya. Dilanjut. Mas Raka. Respon nggak ini? Mas Raka. Oh, belum. Mas Rizky. Mas Rizky Gilang. Iya, Pak. Oh ya. Jadi ini enggak videonya? Ya. Silakan diperkenalkan namanya. Tinggalnya di mana? Sekarang kesibukannya apa? Masih bekerja atau? Perkenalkan, nama saya Rizky Gilang dari Rawamuli, Sumatera Selatan. Kesibukan sekarang menjadi guru, Pak. Guru. Oke, kita mulai. Sebelumnya mohon maaf, teman-teman. Saya posisi masih kebetulan masih ada pekerjaan di daerah, di Dinas Kominfo di Blora. Saya masih di sini. Jadi untuk koneksinya ya mohon maaf kalau nanti ada sedikit putus-putus. Oke, kita mulai untuk pengenalan organisasi komputer dan arsitektur. Apa itu arsitektur komputer? Yaitu bagian yang lebih cenderung kepada kajian atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Misalnya adalah set instruksi aritmetik, teknik pengalamatan, dan mekanisme input dan output. Sementara untuk organisasi komputer itu lebih erat dengan interkoneksi antar komponen sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Contohnya adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem, dan sinyal kantor. Jadi perbedaan mendasar dari arsitektur dan organisasi komputer organisasi komputer lebih kepada teknologi hardware, misalnya teknologi CPU, memori, perangkat input output. Sementara untuk arsitektur itu lebih cenderung ke masalah set instruksinya. Jadi lebih ke sisi programmingnya untuk arsitektur. Sementara untuk organisasi itu lebih cenderung ke aspek hardware-nya, teknologi hardware-nya. Kemudian adalah konsep dari arsitektur komputer itu sendiri. Struktur dan fungsi daripada komputer. Yang fungsinya adalah, fungsi dari komputer adalah operasi yang bisa digunakan oleh komponen-komponen dalam sebuah sistem. Contohnya adalah misalnya komputer memiliki fungsi utama dari komputer yaitu untuk pemrosesan data, pemindahan data, penyimpanan, dan untuk pengendalian atau kontrol.
untuk struktur dari komputer adalah susunan yang menggambarkan hubungan antar komponen. Contohnya, sebuah komputer memiliki struktur CPU, main memory, input-output, dan bus. Bus ini adalah yang menghubungkan antara misalkan antara sistem penyimpanan data dengan CPU. Contoh yang lain adalah sebuah magnetic disk memiliki struktur alamat yang terdiri dari track dan sektor. Itu adalah struktur dan fungsi dari komputer. Inti dari fungsinya adalah komputer memiliki fungsi pemrosesan, perpindahan, penyimpanan, dan pengendalian atau kontrol. Nah, ini penjelasan dari struktur tadi. Struktur dari komputer itu ada 4, yaitu yang pertama adalah CPU. CPU berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengolahan fungsi-fungsi dari komputer. Kemudian adalah main memory yang berfungsi sebagai penyimpanan data. Kemudian input-output, fungsinya adalah memindahkan data dari ke lingkungan luar atau perangkat yang lain. Output sementara untuk sistem interkoneksi yang tadi sempat saya singgung, fungsinya adalah menghubungkan CPU, memori, dan juga input-output. Ini adalah struktur dasar dari komputer itu. Ada 4 struktur utamanya. Kalau digambarkan dia dalam bentuk diagram dari komputer sendiri itu ada 4 komponen utama. Ada CPU, main memory, sistem interconnection, input output. Nah, di situ sistem interconnection itu ada di tengah yang irisannya ke CPU, main memory, dan input output, yang artinya bahwa sistem interkoneksi inilah yang menghubungkan antara tiga bagian tadi, CPU, main memory, dan input output. Kemudian dari 4 bagian tadi, CPU, main memory, sistem interconnection, dan input output, kita mulai ke CPU dulu. CPU itu ada 3 bagian utamanya. Yang pertama adalah control unit, yang fungsinya untuk mengontrol operasi CPU. Jadi keseluruhan proses dari CPU ini dikontrol oleh bagian yang namanya CU atau control unit. Kemudian bagian yang kedua adalah arithmetic dan logic unit atau disingkat ALU, yang berfungsi untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Contohnya untuk fungsi aritmetik itu ya penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, yaitu masuk dalam fungsi dari ALU. Kemudian yang ketiga adalah register, yang berfungsi sebagai penyimpanan internal bagi CPU. Nah, ini adalah diagram dari struktur dasar dari CPU sendiri. Tadi ada 3 bagian, itu arithmetic, control unit, dan register. Yang di dalamnya sebenarnya ada yang menghubungkan antar 3 komponen utama tadi, yaitu internal CPU interconnection. Oke, kita lanjut.
Kemudian adalah struktur dari control unit. Nah, tadi ada 3 bagian dari CPU, ada control unit, ada arithmetic, ada register. Nah, di dalam control unit itu ada 3 bagian. Dari fungsi-fungsi dari control unit adalah sequence logic yang berfungsi untuk menangani sinyal-sinyal pengendali. Kemudian ada register dan decoder yang fungsinya untuk menerjemahkan instruksi-instruksi. Kemudian ada kontrol memori. Nah, ini kalau bentuk dalam bentuk diagram 3 bagian tadi. Nah, kita lanjut ke fungsi dasar dari sistem komputer. Pada prinsipnya tadi dari presentasi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa operasi dari komputer sendiri ada 4 operasi utama dari komputer, yaitu data processing, pengolahan data atau data processing, kemudian penyimpanan data atau data storage, kemudian pemindahan data atau data movement, yang selanjutnya adalah operasi kontrol. Nah, ini adalah penjelasannya bahwa komputer itu harus dapat memproses data. Nah, representasi data di sini bermacam-macam. Akan tetapi nantinya data tersebut harus disesuaikan dengan mesin pemprosesnya dalam pengolahan data. Kemudian komputer memerlukan unit penyimpanan atau yang tadi data storage, harus bisa disimpan. Kalau sudah diproses, harus juga bisa disimpan. Nah, itu penyimpanannya sementara, yang biasa mungkin ada RAM, ada ROM, itu penyimpanan yang bersifat tetap, atau ada hard disk atau eksternal. Kemudian dalam interaksi dengan dunia luar, fungsi pemindahan data diperlukan antarmuka interface. Proses ini dilakukan oleh input-output dan perangkatnya disebut peripheral. Nah, ini seperti contohnya perangkat-perangkat input-output itu seperti keyboard, mouse, monitor, terus interkoneksi dengan komputer lain, mungkin ke internet. Nah, itu termasuk dalam fungsi movement atau pemindahan data. Kemudian fungsi pengendalian yang dilakukan oleh komputer, baik pengendalian internal dalam komputer itu sendiri maupun pengendalian eksternal. Fungsi pengendalian ini contohnya apa ya? Antrian, misalkan antrian pemrosesan dalam CPU itu kan harus ada sistem antriannya. Ini fungsi kontrol yang melakukan itu. Ya, contohnya kalau di jaringan itu datanya tidak bertabrakan. Di eksekusi perintah-perintah dalam CPU itu harus berurutan. Kemudian ini adalah diagram tadi dari 4 fungsi utama dari komputer. Ada data movement yang melewati interface tadi. Yang data movement itu yang perangkat-perangkat input-output tadi. Kemudian data storage untuk penyimpanan. Itu prosesnya adalah dari atas itu adalah data movement. Kemudian ada kontrol untuk
proses pengurutan tadi, kemudian masuk ke data processing atau data storage. Ini contoh untuk fungsi dari pengolahan data. Nah, contohnya adalah data diambil dari storage atau dari penyimpanan, kemudian masuk ke proses kontrol, kemudian dari proses kontrol, kemudian dilanjutkan ke processing untuk dapat disimpan kembali ke storage. Nah, ini untuk fungsi pengolahan data. Dari data movement, kemudian ada kontrolnya untuk pengurutannya tadi, contohnya. Kemudian dari hasil kontrol selanjutnya diproses. Kemudian hasil dari proses itu disimpan di storage atau sebaliknya. Dari storage diambil untuk diproses, kemudian ada kontrol, kemudian ke movement. Untuk komunikasi antar perangkat. Contohnya misalnya untuk komunikasi antar perangkat. Break sebentar ya, lagi ada adzan di sini.
Ya, teman-teman, eh, kita break sholat dulu atau mau dilanjut? Break sholat sebentar aja ya, 15 menit. Alon-alon.
Baik, teman-teman, sudah cukup break-nya? Sudah pada online semua? Silakan dihidupkan Sudah, Pak. ya. Oke, kita lanjut Sudah, Pak. kalau kita lanjutkan kembali kalau sudah. Ya, Pak. Kita lanjut ke teori dulu sebelum nanti kita bisa diskusi kaitannya dengan mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Oke, ini kita lanjutkan dengan fungsi data storage. Jadi dari data movement, kemudian ada kontrol di situ, kemudian selanjutnya akan disimpan di storage ataupun sebaliknya. Kalau misalkan dari data movement, itu langkah-langkahnya adalah data yang berasal dari data movement, dan ada fungsi kontrol, kemudian dikirim kembali ke data movement. Untuk perpindahan data atau komunikasi antar perangkat. Baik, untuk teori dari pendahuluan atau pengantar dari arsitektur dan organisasi komputer itu tadi. Ringkasannya apa? Yaitu organisasi komputer itu lebih cenderung kepada hardware-hardware yang menyusun komputer itu sendiri, teknologi-teknologi hardware-nya. Misalkan teknologi CPU, teknologi memori. Sementara untuk arsitektur komputer itu lebih cenderung kepada kaitannya dengan programmingnya, programmernya. Kemudian fungsi dari dasar dari sistem komputer ada tadi ada pengolahan data, ada penyimpanan data atau data storage, kemudian ada pemindahan data atau data movement, kemudian ada operasi kontrolnya, fungsi kontrol. Oke, secara teori untuk pertemuan pagi ini, teorinya seperti itu untuk dasar-dasar dari arsitektur dan organisasi komputer. Goalnya apa sebenarnya untuk kita mempelajari arsitektur dan organisasi komputer? Kalau di sisi pekerjaan saya sendiri, saya ini kan lebih ke sisi jasa. Contohnya adalah jasa konsultan. Jadi misalkan saya ke customer, ada pekerjaan-pekerjaan di situ, salah satunya adalah pekerjaan konsultasi. Kita harus tahu kebutuhan dari customer kaitannya dengan rekomendasi hardware. Hardware apa yang biasa, yang nantinya bisa mengakomodir dari kebutuhan dari customer. Misalkan
kebutuhan dari aplikasi atau dari sisi networknya, itu kita harus bisa mengakomodir. Salah satu tujuan dari kita tahu teknologi hardware, misalkan contohnya di kampus misalkan. Kemarin saya dapat case di salah satu kampus di universitas di Semarang, itu mereka itu sering terjadi masalah pada saat terjadi sistem KRS, contohnya. Jadi pada saat sistem KRS, itu aplikasinya itu nggak bisa diakses. Dan itu sering terjadi di kampus, karena saking banyaknya mahasiswa yang melakukan KRS pada saat yang bersamaan. Nah, itu fungsinya dari, kalau kita tahu teknologi dari hardware, contohnya dari organisasi komputer, kita harus bisa menghitung berapa kali hit, berapa jumlah dari mahasiswa yang melakukan KRS, contohnya, sehingga nanti kita bisa memberikan rekomendasi arsitekturnya yang seperti apa, organisasi komputernya yang seperti apa, teknologi hardware-nya yang seperti apa. Nah, bagaimana dengan tren teknologi yang sekarang? Sekarang itu sebenarnya teknologi hardware itu perkembangannya tidak secepat pada saat di tahun 2016. Kalau sekarang cenderung kepada teknologi software-nya. Contohnya adalah ada sistem clustering, ada cloud, ada virtualisasi. Jadi dalam satu hardware itu ada banyak sistem di situ. Itu adalah sistem virtual. Nah, hardware-nya satu itu bisa digunakan untuk banyak aplikasi. Nah, kalau di service itu ada namanya VPS, Virtual Private Server. Jadi teknologi virtualisasi itu memungkinkan kita bisa menaruh banyak aplikasi dalam satu hardware. Kemudian ada teknologi cloud. Nah, teknologi cloud itu menggabungkan banyak hardware. Kalau dulu kan kebanyakan satu server atau satu device itu hanya bisa digunakan untuk satu aplikasi. Nah, sekarang hampir semua perusahaan-perusahaan besar itu pasti menggunakan teknologi cloud, di mana ada ratusan atau puluhan server yang digabungkan menjadi satu, dan itu saling berbagi resource. Jadi kalau misalkan ada salah satu hardware yang mati, itu layanannya tetap tidak terputus. Kemarin saya habis dari Dinas Kominfo juga yang di kabupaten, itu juga menginginkan hardware-nya itu bisa di mirror. Mirroring itu maksudnya datanya di copy. Misalkan mereka punya dua server, satu server itu digunakan untuk mainnya, untuk induk dari aplikasi, dan kemudian itu di mirror ke server yang lain.
Nah, tujuannya apabila server utamanya itu mati atau putus, layanannya tidak terganggu, jadi masih bisa terlayani dengan komputer yang satu yang jadi mirror tadi, yang jadi backup-nya. Nah, itu untuk teknologi yang sederhana yang digunakan untuk mirror. Sementara untuk perusahaan-perusahaan yang besar, contohnya Google atau Amazon yang menawarkan teknologi-teknologi cloud, itu ada banyak server dalam satu data center. Bahkan data centernya itu nggak cuma satu. Mereka punya data center misalnya di US, ada di Singapura, ada di Indonesia juga ada. Nah, itu fungsinya adalah ketika salah satu data centernya collapse atau nggak bisa memenuhi permintaan, dia bisa lewatkan ke data center yang lain. Nah, ini perkembangan teknologi dari hardware dan software-nya. Intinya tadi adalah inovasi-inovasi yang dilakukan di perkembangan teknologi yang sekarang. Nanti kita akan lebih banyak sharing-sharing apa yang bisa saya informasikan kaitannya dengan dunia kerja, kaitannya dengan apa yang dibutuhkan industri, yang saya hubungkan nanti dengan perkuliahan di arsitektur dan organisasi komputer. Tadi sudah saya singgung. Ya minimal nanti teman-teman bisa dari perkuliahan nanti bisa menspek lah, minimal bisa menspek komputer gitu. Itu untuk yang minimalnya ya, paling enggak kalau masuk di dunia kerja kita harus bisa memberikan rekomendasi kepada customer atau klien. Contohnya tadi yang di universitas ada masalah kaitan dengan layanan KRS. Nah, kita harus memberikan rekomendasi bagaimana caranya agar sistemnya itu ketika diakses oleh ratusan atau ribuan mahasiswa dalam satu kali waktu, itu masih bisa terlayani. Nah, salah satu contoh teknologi yang bisa digunakan adalah teknologi cloud yang menggabungkan banyak server jadi satu cloud atau satu cluster. Nah, itu contohnya. Kalau untuk teori-teori yang tadi saya sampaikan, sebenarnya lebih mendalamnya bisa banyak bisa dipelajari lah di internet banyak. Karena nanti kita akan belajarnya pasti dari level dasarnya dulu, dari sejarah komputer dari awal sampai generasi yang komputer sekarang. Dari awal komputer itu ditemukan, hardware-nya apa saja, sampai nanti komputer bisa sampai dipakai sampai generasi sekarang. Nah, saat saya sambung dengan yang tadi, apa-apa sih sebenarnya yang bisa dibutuhkan di dunia kerja. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi, silahkan. Kota hidupkan. Ya, ini saya lagi di
Dinas Kominfo Kabupaten Blora. Ada pekerjaan di sini. Baru ada ini sampai orang dinasnya nunggu ini. Belum bisa pulang. Ya minimal nanti teman-teman bisa itu tadi lah. Tahu spesifikasi komputer. Jadi misalkan nanti di tempat kerja itu yang kaitannya misalnya dengan server itu bisa memberikan rekomendasi mau pakai servernya yang ini, teknologinya ini. Atau ada diskusi yang lain selain di mata kuliah, boleh? Bapak kerja di Kominfo, Pak. Boleh? Di Kominfo apa lagi ada proyek di Kominfo? Ya, kebetulan lagi ada pekerjaan di Dinas Kominfo. Kebetulan Dinas Kominfo Kabupaten Blora itu karena saya kan bekerjanya di internet service, jadi pelayanan untuk internet itu di Kabupaten Blora disuplai dari perusahaan saya kerja. Nah, pas ini lagi ada kunjungan ke daerah. Ya, memberikan masukan dan juga kebetulan di sini lagi mau ada pekerjaan fiber optik antar dinas. Dan saya juga yang dulu membuat master plan-nya di sini. Mereka membutuhkan diskusi lebih lanjut. Gitu. Kalau saya kan memang lebih dari awal kuliah terus bekerja, itu sisi praktisinya. Jadi lebih banyak ke customer. Contohnya ya membuat master plan. Kalau di provider ya kaitannya dengan security, server, distribusi IP, monitoring. Ya seperti itu. Rutinitas dari pekerjaan. Ini untuk apa ini? Nomornya udah semua ya? Udah saling kenal belum tahu ini teman-teman semuanya? Belum, Pak. Belum pernah ketemu ya? Belum. Iya. Ya. Karena pandemi jadi harus dibiasakan dengan teknologi baru. Nah, belajar ya harus menyesuaikan. Ya, walaupun ini pasti ada keterbatasan. Tapi saat ini kan ada internet yang mau belajar apa saja sebenarnya sudah tersedia. Nah, yang nggak tersedia itu adalah pengalaman karena belum. Bagaimana jam terbang itu jam terbang itu tetap nggak bisa dibeli. Nggak bisa, ya bisa dipelajari tapi ya pasti ada terbatas. Oke, saya input dulu ya untuk nomornya karena besok saya masih ada kunjungan ke kabupaten lain. Ya mudah-mudahan besok saya bisa on time ya. Nanti saya informasikan di grup. Mudah-mudahan saya bisa on time karena saya masih ada kunjungan di
kabupaten lain. Ada yang teman-teman yang di networking atau di kerja di network atau di hardware atau programmer? Belum, Pak. Paling jauh dari mana ini? Mungkin untuk tugas saya mulai di minggu kedua saja ya. Siapa siapa? Dulu di Tangerang Selatan saya juga yang membuatkan master plan network di sana. Jadi pengelolaan network di Tangerang Selatan dulu saya yang mengerjakan juga di sana. Jadi, lumayan hafal lah daerah-daerah Tangerang Selatan. Ini satu kelas ada berapa mahasiswa? Saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3. Ada yang nggak hadir nggak ya? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya. 1, 2, 3, 4, 8, 9. Duh, susah ya. Nomornya dikirim sama nama ya.
Susah saya ngopinya. Oke, Fadli Manalu. Yang lain sudah disama namanya. Presensinya sudah semua? Sudah pada presensi belum ya? Oke, jika sudah, kita akhiri perkuliahan di hari ini. Dan besok nanti saya info saya buatkan grup, kita bisa komunikasi lebih lanjut. Siap, Pak. Siap. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.